3. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami dari kelompok 17 ingin menjelaskan tentang tugas yang telah kita buat, yaitu adalah gardu otomatis yang dibuat oleh kelompok 17 yang isinya itu ada saya sendiri Cendi Donova Wijaya, saya Robert Matthew. Saya Dan Belvis. nah, oke, langsung kita mulai aja. Nah, ini pendahuluannya. Eh, Buat pendahuluannya, pada saat ini sudah banyak peneliti yang membuat rancang bangun membuka portal parkir secara otomatis. Rancang bangun ini dirasa sangat berperan penting pada suatu perkantoran, instansi pemerintahan, sekolah, dan universitas. Sistem portal parkir otomatis saat ini belum dikelola dengan baik karena jika terjadi kesalahan pada sistem, seperti kerusakan pada sensor RFID dan pada sensor ultrasonik eh yang mendeteksi kendaraan untuk menutup palang pintu portal parkir mengalami kesalahan. Saat kondisi tertentu seperti saat hujan deras, petugas diharuskan keluar dari posnya untuk membuka palang pintu portal parkir tersebut. Lalu untuk selanjutnya ada alat tambahan yang digunakan, yaitu ada sensor FSR atau Force Sensitive Resistor, di mana sensor ini bekerja dengan cara membaca tekanan atau ya berat dari objek atau suatu kendaraan. Nanti akan ada tekanan, nah dia akan membaca itu. Lalu ada dashboard itu berguna sebagai terminal lah ibaratnya, untuk menghubungkan kepada Arduino nanti, dikarenakan pada Arduino tidak ada resistor, jadi maka menggunakan breadboard untuk menanam resistornya tersebut. Lalu ada motor servo ini berguna sebagai output pada alat yang kita buat sekarang. Motor servo ini digunakan sebagai penggerak portalnya. Lalu ada kabel jumper itu sebagai penghubung antara perangkat elektronik satu dan lainnya. Lalu selanjutnya ada alat dan bahan yang lain, yaitu ada Arduino Uno, ini sebagai modul yang kita pakai eh, untuk memasukkan codingan ke dalam dan mengatur sebagai otaknya lah, otak dari alat tersebut. Lalu ada resistor. Resistor yang kita gunakan pada alat ini yaitu 1 kilo ohm atau 1000 ohm. Selanjutnya untuk perancangan sistem sendiri, bisa dilihat dari gambar, yaitu dari input input data yaitu sensor FSR, lalu data akan dikirimkan kepada Arduino Uno. Di Arduino Uno dikelola dan dikirimkan juga data melalui breadboard karena di situ ada resistor, lalu dikirim balik kepada Arduino. Data yang terbaca dari sensor FSR ini merupakan data tekanan berupa ohm, yang nantinya outputnya akan dikirim kepada motor servo untuk bergerak sesuai dengan arahan dari codingan. Yang nanti data dari codingan atau dari serial monitor tersebut yang berupa data besaran tekanan dari sensor FSR akan disimpan atau dikirim ke dalam file yang berupa Excel sebagai penyimpanan data. Gitu ya. Dijelaskan oleh Apir. Oke, kita masuk ke flowchart sistemnya. Yang pertama itu biasa mulai, kemudian selanjutnya ada sensor FSR membaca tekanan dari objek. Kemudian data akan dikelola oleh Arduino Uno sebagai mikrokomputernya. Kemudian output data akan ditransfer ke motor servo sebagai penggerak gardu atau palang. Setelah itu data serial monitor akan disimpan ke Excel. Setelah itu selesai. Kemudian eh, ada juga ini yang kedua flowchartnya memulai sistem. Kemudian gardu eh, jika apabila tekanan lebih dari 50, apabila tidak maka gardu akan tetap tertutup. Kemudian selesai apabila iya, gardu akan terbuka
gardu akan apabila iya tekanan akan eh apabila tekanan lebih dari 250, kurang dari 250, jika iya gardu akan terbuka 45 derajat. Di dalam printnya yaitu tertuliskan low pressure. Kemudian apabila tekanan lebih dari 350, gardu terbuka 60 derajat. Print dari yang tertampilkan adalah medium pressure. Kemudian tekanan 500, gardu akan terbuka 90 derajat dan printnya high pressure. Nah, berikut merupakan gambar alat yang telah kita bikin. Terus selanjutnya, nah kesimpulannya, jadi pada zaman sekarang perkembangan teknologi sangat pesat, semua sudah serba otomatis dan touchless. Gardu otomatis ini kami buat supaya memudahkan pengguna untuk masuk ke dalam kantong parkir. Hanya dengan melintasi sensor menggunakan mobil, palang langsung akan terbuka dengan sendirinya. Nah, kemudian kita ingin mendemokan alat kami. Ini buat codingannya. Sedikit menjelaskan dari codingannya, kita menggunakan COM7 sebagai COM-nya, kemudian itu di codingan line 27, else if FSR kurang dari 50, maka akan tertulis low pressure. Kemudian apabila kurang dari 50 akan terus no pressure seperti yang ada di serial monitor. Apabila ditekan lagi, apabila ditekan lagi semakin tinggi 350, mencapai 350 akan menjadi medium pressure. Kemudian apabila ditekan lagi semakin tekan sampai nilainya bernilai 500, Kurang dari 500. 500 Ya, maka otomatis akan kan high menjadi pressure. high pressure. Dan servo akan bergerak eh, jika lebih dari 50 dan kurang dari 250 akan terbaca low pressure dan servo akan bergerak sebesar 45 derajat. Lalu jika lebih dari 250 ohm dan kurang dari 350 ohm akan bertuliskan medium pressure, yaitu servo akan bergerak sebesar 60 derajat. Dan jika lebih dari 350 ohm dan kurang dari 500 ohm, maka akan bertuliskan high pressure dan servo akan bergerak sebesar 90 derajat. Nah, setelah itu untuk penyimpanan data melewati nah, ini data yang telah tersimpan. Data yang tersimpan sesuai dengan tadi yang dijelaskan dan sesuai dengan codingannya, jadi tergantung dengan tingkat pressure-nya. Data disimpan pada file berupa Excel. Mungkin buat presentasi dari kelompok kami pada saat ini cukup sampai di sini. Buat kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk low pressure, medium, high. Oke.